Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belsazar Teogi Spartogi Simanjuntak dari kelas D3 Sistem Informasi 4701 dengan NIM 607012300065. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang proposal bisnis untuk kopi kita Coffee House. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kopi kita Coffee House terlebih dahulu. Jadi kopi kita Coffee House adalah tempat nongkrong nyaman dengan rasa kopi istimewa. Proposal ini menjelaskan rencana bisnis untuk membuka coffee shop yang menyajikan kopi lokal berkualitas di Bandung dengan konsep modern industrial yang mendukung suasana santai dan produktif. Target utamanya adalah mahasiswa, pekerja muda, dan komunitas kreatif yang mencari tempat nyaman untuk bersantai atau bekerja sambil menikmati kopi. Kemudian, ada ringkasan eksekutif. Ada profil usaha. Kopi Kita Coffee House berbentuk CV, berlokasi di Bandung, menyajikan kopi lokal dan makanan ringan dengan suasana nyaman. Untuk visi dan misi, yang pertama itu menjadi coffee shop favorit di Bandung, yang kedua menyajikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau, yang ketiga mendukung petani kopi lokal dan komunitas kreatif. Kemudian latar belakang usaha. Tren konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja urban. Bandung sebagai kota kreatif memiliki potensi pasar besar untuk coffee shop dengan konsep unik dan suasana cozy. Kopi kita hadir untuk mengisi celah pasar dengan menggabungkan kualitas kopi, harga bersahabat, dan ambience yang nyaman yang belum banyak tersedia di Bandung. Kemudian adalah analisis pasar. Untuk target pasar, yang pertama adalah mahasiswa dan pelajar, yang kedua freelancer dan pekerja remote, yang ketiga komunitas kreatif, yang keempat warga lokal berusia 18-35 tahun. Jadi di sini saya berasumsi bahwa tren sekarang di generasi Z atau yang lebih tepatnya di kalangan anak muda sekarang adalah nongkrong di coffee shop. Jadi mengapa saya lebih menunjukkan kepada generasi-generasi Z atau ya di bawah usia 35 tahun itu mungkin karena memang mereka sedang ada di puncak tren ngopi dan sekarang memang banyak dibutuhkan untuk tempat-tempat coffee shop yang mungkin Instagramable atau mungkin cozy gitu bagi mereka buat work from cafe atau mungkin juga cuma nyantai sambil menyeruput kopi. Kemudian ada kompetitor dan SPOT, kopi kenangan. Dia itu brandnya kuat, konsepnya grab and go. Kemudian warung kopi ABC, harganya murah, tempat kurang nyaman. Dan kopi kita, tempatnya nyaman, kopi berkualitas, dan brandnya juga baru. Kemudian SWOT, kekuatan biji kopi lokal premium dan lokasi strategis. Kelemahan brand awareness rendah, peluang budaya ngopi berkembang, dan ancaman persaingan ketat. Kemudian untuk produk dan jasa, di menu utama terdapat kopi, yaitu espresso, americano, cappuccino, dan manual brew. Kemudian ada juga non-kopi seperti matcha, coklat, dan teh, dan mungkin juga taro, ataupun menu-menu susu dan teh, dan segala macam. Kemudian ada pastry dan snack ringan, mungkin seperti french fries, atau mendoan, atau mungkin onion ring, atau mungkin ya berbagai macam snack-snack ringan yang dapat dijajakan atau dapat disambi dengan menyeruput kopi. Kemudian ada paket bundling kopi dan snack, dan yang mungkin ini yang paket bundling ini mungkin sedang trennya di coffee shop di luar sana. Mungkin dia menyediakan jasa eh, bundling kopi dan snack itu dibanderol bisa dengan harga lebih murah dan itu lebih mudah untuk reach in para customer atau pembelinya. Oke, kemudian ada keunggulan dan inovasi. Yang pertama, kopi dari petani lokal dengan metode sangrai khusus. Yang kedua, barista terlatih dan tempat cozy dengan WiFi. Yang ketiga, coffee tasting session mingguan dan membership card. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama ada branding. Kopi kita sebagai cafe hub anak muda Bandung yang ramah dan inspirasi. Dan yang kedua ada promosi.
Yaitu yang pertama itu mungkin ada soft opening dan promo buy one get one seperti yang sudah dilakukan oleh restoran atau mungkin coffee shop sebelum-sebelumnya. Terus kita kemudian juga akan aktif di Instagram dan TikTok. Dan mungkin ini yang bakal paling berpengaruh buat penjualan karena em, anak muda sekarang sangat mudah di reach in melalui sosial media. Dan kebetulan juga sosial media yang sangat gampang atau sangat banyak digunakan oleh kalangan muda sekarang yaitu Instagram dan TikTok. Jadi mungkin melalui banyaknya promosi di media sosial Instagram dan TikTok dapat juga mm, meluas jangkauan pemasaran dari kopi kita. Kemudian itu kolaborasi dengan komunitas dan musisi lokal, dan kemudian loyalty program dan giveaway. Dan mungkin buat opsi 3 dan 4 mungkin akan dilakukan. Nggak akan langsung dilakukan karena memang bakal seperti opsional. Kemudian ada harga dan distribusi. Menu dengan jangkauan 15.000 sampai 40.000 dengan diskon mahasiswa dan bundling. Penjualannya langsung, delivery, dan bisa juga melalui pre-order via WhatsApp. Kemudian ada rencana operasional, yaitu ada lokasi dan fasilitas. Yang pertama, ruko 2 lantai di pusat kota Bandung dengan kapasitas 30 sampai 40 orang. Kemudian di dalamnya terdapat dapur mini, mesin espresso, wifi, colokan, dan sound system. Kemudian untuk proses dan struktur, persiapan bahan, penyajian, pelayanan, kebersihan, dan evaluasi. Kemudian ada juga tim yang terdiri dari owner, kemudian ada barista senior dan junior, kemudian terdapat kasir, dan terdapat cleaning service. Kemudian terdapat juga rencana keuangan. Eh, di sini saya bagi menjadi tabel yang dapat disimak di slide berikut ini. Kemudian mungkin saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada sewa tempat untuk 3 bulan. Itu dengan estimasi biaya sekitar 18 juta. Kemudian ada renovasi dan desain interior dengan estimasi biaya sebanyak 25 juta. Kemudian ada juga untuk membeli peralatan, itu ada sekitar 40 juta. Kemudian ada juga bahan baku awal untuk pembeli seperti biji kopinya, atau mungkin buat beli susu, atau bubuk tehnya. Itu ada di sekitar angka 5 juta. Kemudian ada buat promosi dan legalitas, itu ada di angka 7 juta. Dan untuk gaji pegawai selama 2 bulan, itu ada di angka 20 juta. Menjadikan totalnya sebesar 115 juta ribu rupiah. Kemudian ada proyeksi omset tahunan dengan kurang lebih 360 juta dengan laba bersih kurang lebih 80 juta. Pendanaannya 50% dari modal pribadi dan 50% dari investor. Kemudian untuk strategi pengembangan usaha, rencana pengembangan. Yang pertama itu membuka cabang di kota lain. Yang kedua menjual biji kopi kemasan. Yang ketiga itu franchise mini outlet. Yang keempat merchandise seperti tumbler dan tote bag. Dan mungkin yang akan saya pikirkan ketika saya membuka bisnis ini awal, mungkin ada di poin 2 yaitu menjual biji kopi kemasan. Dan ada di poin 4 yaitu merchandise seperti tumbler dan tote bag. Karena buat saya poin 1 dan 3 itu masih sangat luas jangkauannya dan mungkin membutuhkan biaya yang lebih. Oke, sekian presentasi mengenai bisnis plan kopi kita Coffee House. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.